sebentar, tadi saya cuma ingin berpesan begini ya. Tadi kan bersih-bersih. Jadwalnya setengah 8. Tadi saya jadwalnya setengah 8. Saya nyampe nya tadi jam 7 lebih. Undangannya setengah 8. Tapi tadi ada yang berangkatnya jam 8 gitu. Katanya Buti itu nggak ingin maksudnya karyawannya yuk gak ditekan untuk disiplin bersih-bersih. Tapi tadi Mbak Umul sebelum jam 7 wis siap nih, kini aku malah sih urung. Soalnya di ben pas ulangan memang tepat kayak jam 8 kayak. Ulangan kayak lo. Tadi Mbak Umul jam 7 kurang wis siap. Saya lah boleh wados. Saya kalau tiap mandi nggone ibu sana. Menak ning kono kan jembar gitu. Salat saya di sana ya. Saat tadi kecuali Isa ini. Tadi saat maghrib ya di sana. Di rumah sing dinggoni Mbak Unida kuwi lho. Terus salat apa ki mandine pas arep ning SMA KP Kedunggar. Tadi kan bersih-bersih itu sama apa ki membersihkan halaman depan. Tadi aja cah TK. Ya cah TK jam setengah 10 kita sudah pulang. Nek TK memang gak lama. Tadi SMA KP Kedunggaler pulangnya saya tadi jam 11-an kalau nggak salah. 11-an maksudnya baru keluar. Berangkatnya tadi saya jam 7. Jam 7 kurang. Tadi Mbak Umur jam 7 kurang wis ning depan. Tapi aku ki jek dandan gitu jam 7 lah, sekitar jam 7 nyampe sekolahan kalau nggak salah jam 7 lebih 19, jam 7 kurang kita berangkatnya. Nyampe sekolahan jam 7 lebih 19 dari Mbak Umur. Ben tepat waktu. Undangannya kan setengah 8 itu bersih-bersih, pembagian parcel sama transport. Tadi parcelnya ya kuwi macam-macam, ada mie, ada astor, ada apa tadi? Lengkap tadi kok, ada teh, ada gula. Macam-macam tadi. Plus itu transportnya 150.000. Apa ki jeneng besok Sabtu tuh ada bukber di SMA KP Kedunggar, tapi saya tadi izin ke Buti itu nggak bisa. Soalnya kan Sabtu ini saya mau itu mendampingi Fat nginep saya. Mungkin minggu ini aku tak pulang maksudnya saya tuh nginep Sabtu Minggu ning sini. Sabtu malamnya itu kan Sabtu maghrib itu kan ada undangan wali murid. Orang tuanya itu loh. Sekolahan anak saya itu apa? SDIT Al Islam sini. Itu buka bersama, sholat berjamaah. Ya mungkin nanti sholat tarawehnya ya di sekolahnya Fat itu. Katanya ada pengajian dan tahfidz Al-Quran wisuda gitu loh. Mungkin kakak kelas Fat mungkin. Itu ada yang tahfidz Al-Quran terus di wisuda gitu loh. Kabeh diundang termasuk wali murid. Saya kan mendampingi Fat ikut di sekolahnya Fat, nanti yuk ikut buka bersama di sekolahannya Fat. Jadi anaknya dengan orang tuanya di sekolahan itu di SDIT Al Islam sini. Cedak tiba no. Nanti saya mungkin berangkatnya sebelum kata Mbak Umul jam 3-an wae. Apa bar asar loh. Nanti saya berangkat dari rumah dengan Fat. Nanti saya jalan kaki dengan Fat sampai SDIT Al Islam sini. Dekat kok. Nggak jauh kok. Jalan yuk cedak. Itu. Saya nanti jalan dengan Fat di SDIT Al Islam sini tuh bukber di sana. Jadi nanti dari rumah dari sini sana loh barengan Fat nanti ke SDIT Al Islam. Rukoh saya yang kemarin saya pakai sudah saya umbas. Maksudnya nanti kalau saya untuk sholat berjamaah di sekolahan Fat, kita sholat berjamaah bareng gitu ya. Nanti kan ada kajian juga, kajian itu kayak pengajian loh. Saya tadi izin Butitunya inggih Bu gitu. Maksudnya mengizinkan, saya tidak bisa. Kan Sabtu ini kan SMA KP Kedunggalan ya buka bersama, adalah barengan. Tapi kan aku kan yo ada undangan, aku tak kesini saja aku. Soalnya kan sudah rencana mau kesini nginep aku ning Fat. Di sekolahan Fat itu SDIT Al Islam isinya itu ada undangan buka bersama karo wisuda tahfidz Al-Quran sama kajian ini kayak pengajian gitu loh ning SDIT Al Islam sini, SD nih anakku nih Fat. Nanti saya nginep Sabtu tekan Minggu engko perkara bodone katanya di Arif pulangnya H+4 gitu setelah lebaran. Perkara kok di Arif, tapi saya nggak ikut mobilnya di Arif, kok mabuk neh aku ngono. Nek kecuali nyater Mbak Umul, katanya Mbak Umul bisa H ke 5 gitu.
nek misale jemput Fat yo anggur anu Mbak Umul, aku nek mabuk nek misal dijak diarep dolan-dolan koyo ndek mben kae lho. Kan gaene kan pengen ngejak Fat dolan misale ning Hargodimu lah pundi. Tapi saya tidak ikut mobilnya di Arif misalnya misalnya jemput Fat yo ben dijemput di Arif wae engko Fat tak ngenteni ning Hargodimu lah apa piye ngono. Kemarin tuh kena aku kudu mutah mbah mobilnya di Arif kae kok. Tapi kalau sepeda motor sepeda motor Mbak Umul gak mabuk. Terus kudu mutah dia kan kena nanti penutup wajahnya tak buka. Jadi selama saya di kolam renang tuh penutup wajahnya saya buka. Kudu mutah mabuk kuwi lho. Gara-gara mbuh di Arif kan nyopiri mungkin jalan di sini tuh, tapi kalau sepeda motor gak apa-apa, saya gak pernah mabuk di sini. Mobil iya saya ya saya berterima kasih ya kalau one way itu misalnya suatu saat saya kirimi lagi, saya tujuannya dakwah ya, maksudnya kalau saya tidak bohong, satu-satunya agama penyelamat itu cuma Islam. Ini One Way 17. One Way 17 itu kelahiran 17 Juli 1996. Memang ibunya sudah meninggal ini ya, One Way 17. Kemarin katanya pingsan gitu, ibunya meninggal gitu ya. Ya kasihan sih memang. Kalau kita punya orang tua tidak beriman itu kasihan gitu loh ya, apalagi itu anak laki-laki gitu ya, karena anak laki-laki itu meskipun sudah menikah itu tetap milik orang tuanya selamanya, itu hukum dari Allah lah ya, beda dengan anak wanita. Kalau anak wanita enggak, tapi kalau anak laki-laki itu statusnya meskipun sudah menikah tetap milik orang tuanya selamanya gitu loh ya, yang betul seperti itu gitu loh ya. Nah, anak wanita enggak ya, meskipun saya mau bilang ya, kalau orang beriman nanti kan misalnya One Way itu kan dunia lajang toh, katanya K-pop itu tidak boleh menikah. Saya tidak tahu alasannya apa ya, tapi katanya K-pop itu tidak boleh menikah. Tapi meskipun di dunia itu K-pop itu tidak pernah menikah ya, maksudnya masih lajang itu ya, nanti akhirat dia tetap dapat jodoh kalau dia masuk surga gitu ya. Misalnya One Way kan sekarang lajang karena K-pop itu tidak boleh menikah, entah itu karena dia suka lajang atau tidak boleh menikah, tapi nanti di akhirat itu kalau dia beriman nanti dia dapat jodoh. Won-wone kuwi lho ya. Kalau saya sih maksud saya itu ya sebagai idola itu loh, maksudnya kalau saya dakwah kan tujuan saya itu ya memang saya jujur ya, saya tuh dakwah itu ditolak terus, nggak hanya grup BTS, saya jujur saja ya, grup NCT Dream, grup K-pop semua tuh hampir semuanya menolak dakwah saya. Postingan saya nggak diterima, nggak ada. Saya sudah mengirim tuh di grup itu nggak ada, adanya tuh cuma grup Islam misalnya kajian MTA, grup-grup warga ngaji itu loh yang dari majelis pusat itu ada diterima. Tapi kalau grup K-pop itu saya tidak pernah diterima. Misalnya saya kan ngirim kajian Komunitas MTA Korea itu nggak pernah diterima, ditolak semua. Grup BTS, grup NCT Dream, iya NCT Dream ya nolak. Semua grup K-pop. Nek Seventeen itu ada yang menerima, Seventeen Karat Internasional itu ada. Tapi nek koyo NCT Dream, BTS itu, BTS langsung saya gak pernah menerima. Mbah saiki aku ya wis. Tapi sebenarnya mungkin itu grupnya. Kalau BTS-nya sendiri juga benci dengan Islam. Tapi maksud saya tuh nanti bisa disampaikan ke BTS gitu loh maksud saya. Kalau saya tujuan saya memang dakwah, tapi yang biasanya yang menerima saya kan nge-share itu tuh kajian Komunitas MTA Korea sama MTA TV itu kan ke grup itu kan, saya punya kajian MTA, terus Fan Radio Prima FM Cilacap itu ya, pokoknya grup ngaji itu loh ya, grup ngaji dari majelis pusat itu semuanya menerima. Maksudnya hampir semuanya menerima postingan saya kecuali grup K-pop, NCT Dream itu menolak, terus BTS itu menolak. Ya sebenarnya sih Allah itu memang tidak pernah memaksa hambanya untuk menjadi hambanya yang beriman ya. Memang tidak ada paksaan, bahkan kita itu disuruh berbuat baik dengan non muslim selama dia tidak memerangi kita gitu, karena agama kita gitu ya. Jadi kita yuk di dalam Islam pun disuruh berbuat baik, tapi maksud saya itu kalau kita itu tidak berusaha mendakwahkan Islam itu ya
akhiratnya itu loh, meskipun dunia gak dipaksa tapi akhiratnya itu loh. Ya semogalah dakwah saya berhasil. Nek perkara grup liyane gak berhasil sebenarnya sih lah piye aku, mereka tidak mau. Tapi yang penting jangan 17 terutama wong-wong. Maksud saya itu ingin dakwah saya berhasil gitu loh ya. Yo saya pernah sih mimpi wong itu Islam betul, ngaji dari majelis pusat itu pernah. Yo intinya sih memang saya ingin 17 Islam itu loh intinya ya. Jangan di maksudnya jangan di macam-macam gitu loh ya. Maaf ini gambarnya wong seperti ini. Mungkin yo enggak, maksud saya tuh memang impian saya itu 17 Islam gitu ya. Saya pernah mimpi 17 itu wono nih. Itu ki bar ngaji nih majelis pusat gitu ya. Tapi intinya tuh saya ingin tuh 17 Islam gitu loh ya. Yo selama hidup yo tetap berdakwah lah. Yo saya berterima kasih. Mungkin sing FB-nya Wonwo itu apa sing John Wonwo PH apa, kalau Instagramnya Wonwo itu katanya yang everyone wo itu ya. Kenapa kok saya ingin yang asli? Karena gini loh, tujuan saya itu dakwah gitu loh ya. Kalau langsung ke orangnya kan nanti dia mengerti, oh Islam itu seperti ini gitu ya. Tapi mungkin itu bahasanya Indonesia, saya belum bisa menerjemahkan ke bahasa Inggris. Mungkin Wonwonya nggak mudeng ya, Wonwonya nggak mudeng itu kan bahasa Indonesia, tapi ya aku menerjemahkan semuanya yo akeh gitu ya. Tapi tujuan saya tuh kenapa kok saya mencari betul-betul Wonwonya asli itu. Saya mengikuti Wonwo asli, ketoknya Wonwo 17 kayak yo asli gitu ya. Maksudnya orangnya langsung gitu loh ya, agar dakwah saya itu benar-benar kesampaian orangnya gitu loh ya. Karena tujuan saya itu dakwah, sekali lagi tujuan saya dakwah ya, mendakwahkan kebenaran Islam itu loh ya. Saya jujur saja ditolak terus, NCT Dream, BTS nggak pernah diterima. Jadi saya sudah kirim ya itu ya ke grup BTS, ke grup K-pop. Kalau grup Islam itu banyak yang menerima, misalnya kajian MTA, forum silaturahmi itu kan warga ngaji semua atau itu menerima semua. Yuk kajian Kuntas, yuk MTA TV. Yang menolak itu grup-grup K-pop itu loh, mereka tuh senangnya hura-hura gitu loh ya. Tapi maksud saya itu kalau media sosial yuk, meskipun kenyataannya yang delok nyanyi apa-apa, tapi kalau nge-share di media sosial itu kan sing bermanfaat gitu loh. Maksud saya tuh karena aku bener ngerti, oh Islami seperti ini gitu loh. Tujuan saya seperti itu sebenarnya. Tapi ki mbuh banyak sih salah paham kok ya. Yang menolak itu grup BTS karo NCT Dream itu menolak. Yuk hampir semua grup K-pop, gak hanya NCT Dream. Apa neh ke grup apa neh ke, saya lupa. Pokoknya grup K-pop hampir semuanya menolak. Nek 17 ada yang menerima, 17 Karat Internasional itu sering menerima. 17 Karat itu menerima postingan saya. Yo 17 ku lho sing rodok menerima ki. Kadang yo diterima, kadang yo ora, tapi yo ada yang diterima nek 17. Kalau BTS sama NCT Dream wis aku ditolak-tolak wis anu. Yo saya sih tidak memaksa mereka tuh harus Islam. Tidak, cuma kan saya mendakwakan, oh Islam tuh seperti ini. Mungkin mereka tidak mudeng ya bahasa Indonesia. Kalau saya jujur ya, tujuan saya itu dakwah. Buh peribahasa apapun itu tujuan saya dakwah. Maksud saya ben mereka tuh tahu Islam oh seperti ini gitu. Kalau tujuan saya memang seperti itu ya. Jadi ya saya berterima kasih Wonwo itu tidak menolak dakwah saya. Nek suatu saat aku dakwahnya kebenaran kepada Wonwo, jangan dihapus ya postingan saya ya. Misalnya loh ya, misalnya kan saya mengikuti itu atau ya diblokir ya. Itu kemarin saya messenger saya diblokir, itu siapa yang blokir ya? Ya memang dakwah itu kadang tidak semulus yang kita bayangkan. Terkadang kalau kita itu ingin menyelamatkan orang lain, tapi orang yang kita selamatkan itu nggak mau. Tapi jangan dihapus gitu loh, saya mohon gitu loh ya. Tujuan dakwah itu sebenarnya tidak buruk ya, insya Allah tidak buruk. Jadi jangan dihapus gitu loh, apa menek sampai blokir gitu ya. Peribahasa apapun kini dakwah ki jangan, kalau misalnya ya Wonwo itu marah kepada saya, misalnya saya salaman dengan yang bukan mahram boleh, karena salaman dengan yang bukan mahram itu dosanya tuh lebih baik ditusuk kepala
dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh yang bukan mahram. Misalnya Wonwo ya, melihat saya salaman dengan yang bukan mahram, itu boleh marah. Atau mungkin ketika saya tuh salaman dengan yang bukan mahram, postingan saya dihapus boleh. Tapi jangan sampai marah kalau saya mendakwakan Islam, misalnya saya ngirim kajian Komtas lalu dihapus, itu jangan. Misalnya gambar Wonwo toh, nanti saya remik dengan pengajian, misalnya kajian Komtas atau MTA TV, itu jangan dihapus. Karena dakwah itu sebenarnya menyelamatkan tidak hanya dunia tapi di akhirat. Tapi Wonwo boleh marah jika suatu saat saya salaman dengan yang bukan mahram misalnya ya. Karena dosa orang yang salaman dengan bukan mahram itu lebih baik ditusuk kepala dengan jarum besi, itu lebih baik daripada ia menyentuh bukan mahram. Ya salaman kuwi lho, nikmate ra sepiro, dosane ra karu-karuan itu. Meskipun itu murid saya ya, SMA KP Kedunggalan, itu bukan mahram ya. Itu bukan mahram. Dia itu mahram dengan saya, tapi temannya dia itu bukan mahram. Murid saya yang laki-laki SMA KP Kedunggalan itu juga bukan mahram. Jadi saya juga tidak boleh salaman dengan mereka gitu loh ya. Saya lebih baik ditusuk kepala dengan jarum besi daripada menyentuh yang bukan mahram. Contohnya salaman dengan murid saya itu loh yang laki-laki, terus salaman dengan guru laki-laki, itu lebih baik kepala saya ditusuk dengan jarum besi. Itu boleh seperti itu marah. Dada yang benar seperti itu loh ya. Kalau ingin marah-marah seperti itu saja, jujur saja. Kalau misalnya Wonwo ingin marah atau siapapun marah kepada saya boleh, tapi jika marah kepada saya misalnya begini loh ya, misalnya sampai suatu saat itu saya salaman dengan murid saya yang laki-laki, murid saya SMA KP Kedunggalan nih, atau saya salaman dengan temannya dia, atau saya salaman dengan guru laki-laki, itu boleh Wonwo itu menghapus postingan saya. Karena masalah ini dosanya itu loh, orang yang salaman itu ditusuk kepala dengan jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh yang bukan mahram. Termasuk murid saya itu bukan mahram, yang laki-laki itu bukan mahram. Itu nggak boleh kok saya salaman dengan murid saya laki-laki, nggak boleh saya salaman dengan guru laki-laki. Boleh marah seperti itu marah yang betul ya. Jadi marah yang betul itu seperti itu. Jangan marah menghapus postingan saya menyebarkan dakwah terus dihapus, nggak boleh. Itu marah yang salah ya. Marah yang betul itu kalau misalnya saya sampai salaman dengan murid laki-laki, salaman dengan guru laki-laki, itu boleh marah. Malah saya bersyukur, berarti saya diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau marah, postingan saya dihapus, ditolak gara-gara saya dakwah. Misalnya saya kan posting fotonya Wonwo, saya remik dengan pengajian, saya kirim jret ke pihak Wonwo 17 atau pihak grup K-pop, lalu postingan saya dihapus. Jangan seperti itu ya. Itu meskipun itu peribahasa dada, itu dada yang salah. Dada yang betul itu adalah jika K-pop itu menghapus postingan saya misalnya suatu saat ya, gara-gara saya misalnya salaman dengan murid laki-laki, salaman dengan guru laki-laki, itu boleh marah. Silahkan, fine banyak, malah bersyukur. Kalau marah seperti itu boleh, marahi saya wes habis-habisan apa-apa. Oh, ini guru sudah dikasih Gusti Allah rezeki, sudah bisa sertifikasi di SMA KP Kedunggalan, kok malah gak bersyukur salaman dengan murid, salaman dengan guru. Silahkan memarahi saya bersyukur. Karena memang dosanya orang yang salaman itu ditusuk dengan kepala itu lebih baik dari muridku itu duduk mahram. Itu berarti kan saya tidak mensyukuri nikmat Allah, atau wis ditakdirne Gusti Allah iso sertifikasi nih SMA KP Kedunggalan, kok gak bersyukur, malah nentang aturan Allah, salaman dengan murid, salaman dengan guru laki-laki, murid laki-laki maksud saya. Kalau murid wanita nggak apa-apa, boleh marah seperti itu. Tapi udah sampai marah menolak dakwah saya. Jika misalnya suatu saat saya posting 17 lalu saya remik dengan pengajian, saya kirim ke grup K-pop, itu nggak boleh ya. Jadi perhatikan marah yang betul, yang sesuai dengan agama Islam itu seperti apa. Saya mohon, kalau marah kepada saya silahkan, tapi sing betul ngono wae. Misalnya ya, saya menyentuh murid saya, misalnya salaman gitu, nggak marah boleh. Saya salaman dengan guru laki-laki, marah boleh. Wes kuwi. Kalau saya mendakwahkan kebenaran, baik itu dari kajian Komtas atau MTA TV, meskipun itu gambarnya 17 ya,
seremik dengan MTA TV atau seremik dengan kajian Kompas, jangan sampai postingan saya itu ditolak atau dihapus, karena itu marah sing salah. Tapi marahlah jika saya sudah diberi kepercayaan kepada Allah jadi guru sertifikasi di SMA KP Kedunggalar, kok gak bersyukur kini jik salaman dengan yang bukan mahram, contohnya salaman dengan murid laki-laki, contohnya salaman dengan guru laki-laki, itu boleh marah, silakan. Malah saya bersyukur itu marah yang betul dan bisa membawa ke surga, gitu aja ya. Saya pesankan kepada pihak Janwono, kalau suatu saat saya berdakwah, misalnya saya pajang fotonya Wonwo, saya remake dengan kajian Kompas atau MTA TV, saya jerat ke grup Wonwo, jangan sampai dihapus ya. Tapi marahlah jika saya sampai diamanai Gusti Allah jadi guru sertifikasi ini SMA KP Kedunggalar, kok salaman dengan murid, salaman dengan guru. Alhamdulillah saya dimarahi, bersyukur saya. Ya udah dulu ya. Ini pesan kepada Wonwo 17, juga kepada yang lain. Marahlah yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya gitu ya. Ya udah dulu ya. Besok Sabtu insya Allah saya mau kesini mengunjungi Fat, mendampingi anak saya buka bersama di SD-nya anak saya, SD ITL Islam Sine, sama pengajian sama sholat berjamaah di sekolah Hanifat. Ya udah dulu ya. Semoga amal ibadah, semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.